Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. Saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi dan perilaku konsumen. Ada 3 sebab yang akan saya bahas pada materi ini. Yang pertama yaitu komponen perilaku, yang kedua proses komunikasi, yang ketiga merancang komunikasi persuasif. Mari simak video berikut ini. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu komponen perilaku. Komponen perilaku ini ada 3, yaitu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga konatif. Kognitif ini adalah pandangan, keyakinan, atau pengetahuan seseorang terhadap suatu objek. Dan afektif adalah perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap objek tersebut. Dan yang terakhir, konatif adalah perilaku atau tindakan seseorang apakah menggunakan objek tersebut atau mengabaikan objek tersebut. Subbab yang kedua, proses komunikasi. Ada 5 proses komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak yang berinisiatif menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah isi informasi atau yang disampaikan oleh si komunikator. Yang ketiga adalah channel. Channel adalah sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator melalui sarana mereka. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Bagaimana tanggapan atau reaksi si komunikan atau penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Subbab yang ketiga, merancang komunikasi persuasif. Ada 5 tahapan dalam merancang komunikasi persuasif. Yang pertama adalah attention. Attention adalah sebuah perhatian. Buat pesan yang unik, relevan, atau mengejutkan untuk menarik perhatian si komunikan. Tahapan yang kedua adalah interest atau minat. Setelah perhatian didapat, sajikan konten yang menimbulkan minat dan relevan dengan kebutuhan atau masalah si audiens. Tahapan yang ketiga, yaitu desire atau hasrat. Tunjukkan manfaat atau solusi yang menarik sehingga audiens memiliki hasrat untuk berubah atau bertindak. Yang keempat adalah decision, sebuah keputusan. Dorong audiens untuk membuat keputusan menerima ide atau solusi. Yang kelima adalah tindakan. Sediakan langkah-langkah yang mudah dan jelas agar audiens dapat segera mengambil tindakan nyata. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video iklan berikut. Lengket, berat, kusam. Coba yang baru, Garnier Bright Complete Vitamin C Water Gel. Kekuatan pencerah vitamin C dengan hyaluron. Dalam moisturizer yang ringan dan cepat meresap. Teruji klinis pudarkan flek hitam. Mencerahkan dan melembabkan selama 48 jam. Tampak cerah, terasa ringan. Baru, Garnier Bright Complete Vitamin C Water Gel. Alami di Garnier. Dari iklan tersebut, kita dapat melihat komponen sikap konsumen, yaitu kognitif. Pada awalnya mereka merasa wajah mereka lengket, kusam. Setelah mereka membeli produk tersebut, mereka percaya diri bahwa produk Garnier Bright Complete adalah solusi cepat menghilangkan noda selama 7 hari dan efektif untuk mengatasi noda hitam dan memiliki kandungan vitamin C. Dan bagian afektif di bagian perasaan, sebelum menggunakan produk tersebut, mereka merasa kurang percaya diri. Dan setelah menggunakan produk tersebut, mereka merasa percaya diri, bahagia, dan termotivasi setelah melihat potensi kulit cerah bebas noda tersebut. Dan di bagian perilaku atau konatif, sebelum menggunakan produk tersebut, mereka menggunakan produk skincare seadanya
atau belum menemukan serum yang cocok untuk mereka. Tetapi setelah membeli atau menggunakan produk tersebut, mereka merasa Garnier Bright Complete ini cocok dengan mereka dan mereka menggunakan produk ini secara rutin dan mungkin bisa menjadi bagian dari rutinitas mereka. Mari kita bedah bagaimana proses komunikasi yang digunakan oleh sebuah iklan digital produk Garnier Bright Complete. Untuk komunikatornya, Garnier diwakili oleh brand ambassador terkenal, aktris atau influencer yaitu Tiara Andini. Dan di bagian pesan, Garnier Bright Complete ini memiliki serum dengan 30 kali vitamin C dan dapat mensamarkan noda hitam selama 7 hari. Dan di bagian saluran, Garnier Bright Complete ini menggunakan media YouTube, iklan TV untuk menyampaikan atau mengiklankan produk mereka. Untuk di bagian komunikan atau pihak penerima iklan tersebut, Garnier Bright Complete menunjukkan kepada wanita muda atau dewasa yang ingin mencerahkan kulit, mencari solusi cepat untuk menghilangkan noda hitam di wajah mereka. Dan di bagian umpan balik, ada bagian langsung dan tidak langsung. Di bagian langsung, mungkin mereka menekan like pada video tersebut atau men-share iklan tersebut kepada teman-teman mereka. Dan di bagian tidak langsung, mungkin terjadi peningkatan angka pembelian produk, konversi penjualan, dan testimoni pengguna. Sehingga si pembuat iklan dapat melihat bagaimana produk mereka apakah sudah diminati oleh si penerima atau belum dengan adanya umpan balik tersebut. Mari kita lihat bagaimana penerapan strategi persuasif yang digunakan pada konten iklan Garnier Bright Complete Serum. Yang pertama, attention. Pada attention, Garnier Bright Complete Serum ini menampilkan seseorang yang mengalami masalah dan mereka menampilkan produk ini mengandung vitamin C. Dan di bagian minat, mereka menyampaikan atau menceritakan pengalaman mereka sebelum dan sesudah menggunakan produk tersebut. Dan di bagian hasrat, mereka menggunakan dua daya tarik, yaitu logos dan pathos. Logos adalah menampilkan hasil before and after yang nyata, teruji klinis, dan menghilangkan noda hitam selama 7 hari. Dan pathos menunjukkan brand ambassador tersenyum lebar dan percaya diri, mengisyaratkan bahwa kulit cerah sama dengan kebahagiaan dan kepercayaan diri. Dan di bagian keputusan, pihak Bright Complete ini menyebutkan status produk mereka serta menekankan bahwa produk mereka ini telah diminati atau telah dipakai oleh banyak si konsumen. Dan di bagian tindakan, mereka mengajak atau bertindak konsumen untuk membeli produk mereka, seperti di caption di gambar ini. Begitu saja video saya berikut ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.